dulu tuh aku waktu dia pas ya mulai deketin lah. Ya udah dia nanya-nanya kan, tapi dia mah tahu kan aku kan punya anak. Orang aku suka foto-foto kan bisa kan di medsos kalau aku kamu nggak tahu dia gimana kan? Kalau aku nggak tahu dia, tapi dia cerita kalau aku ya. Selamat siang semuanya. Saatnya sekarang ya bersama saya Kak Rose untuk sama-sama Ruby No Secret. Seperti biasa ditemani oleh Daniel pojok sana, tapi kali ini karena studionya beda ya, kita masih pinjam studio untuk sesuatu yang baru di tanggal 10 Agustus nanti. Jadi Danielnya nggak kelihatan ya, tapi bintang tamu kita udah kelihatan nggak sih bintang tamu kita? Sudah hadirlah bintang tamu kita untuk berbagi ceritanya. Seperti biasa, sebelumnya kita mojok dulu untuk bahas apa sih yang lagi ramai di luar sana yang menarik perhatian publik, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Jadi kayaknya ini dari dunia perpodcastan ya, masih seputar menyangkut permasalahan yang sedang menyelimuti Ruben Onsu dan Sarwenda. Gara-gara apa? Kita kesini dulu aja ya, ke postingannya Denny Sumargo di sosial medianya ya. Yaitu dia cuman tulisannya gini, ha gitu kan. Tapi kenapa hahaha ini menjadi istimewa? Karena hahaha ini muncul bertepatan dengan munculnya wawancara Ruben Onsu di podcastnya Deddy Corbuzier Close the Door. Kenapa bisa jadi masalah? Iya gara-gara kemarin itu kan Denny Sumargo sempat mewawancarai Sarwenda di podcastnya. Jadi untuk keberimbangan kemudian dia harusnya kan memang mewawancarai pihak Ruben Onsu, tapi Ruben Onsunya nggak datang. Yang datang itu adalah pihak pengacaranya. Dan wawancaranya dengan pengacaranya alias Bang Minola ini juga sempat ada yang viral lah gitu dari wawancara itu. Besokannya ya, kalau nggak salah besokannya kan? Besokannya beberapa hari itu akhirnya Ruben Onsu wawancara tapi di podcast yang berbeda gitu. Jadi netizen banyak menduga-duga, ini netizen ya, kalau nggak percaya kita baca deh komentar netizennya, lihat. Diundang nggak bisa tapi tiba-tiba nongol di podcast sebelah ini. Netizen yang menduga ya kan. Oke, berikutnya ada lagi pilihan RO buat datang ke DC tepat banget sih gitu, tapi ketawanya gitu, tawa miring. Yang berikutnya ada lagi, gerak apa gimana Bang? Detik Corbuzier 7 jam upload aja udah nembus viewer 2 juta lebih. Emang itu. Oke, coba kalau kita lihat ya, bener nggak sih podcastnya siapa? Sarwenda. Ini bandingannya sama podcastnya siapa? Oh, podcastnya Bang Minola ya. Bang Minola di podcastnya Denny Sumargo itu sudah ditonton 6 juta. Ini ditayangkan di tanggal 1 Agustus. Tapi di Ruben Onsu di podcastnya Close the Door baru 1 hari aja ya itu sudah 4,7. Ya iya sih beda. Kalau itu kan memang apa istilahnya ya, narasumbernya langsung, sementara yang satu lagi kan pengacaranya. Mungkin ketertarikan orang beda jadinya gitu ya. Ada lagi komentarnya netizen nggak tuh? Coba kita baca ya. Kalau podcast lu lebih jelek-jelekin mantan, kalau podcast sebelah lebih santai dan rileks karena nggak mengandung kebohongan. Ini ada yang komentar gitu. Ini maksudnya ini komentar di postingannya Densu ya. Jadi maksudnya dari ini podcastnya Densu dianggap kalau sama netizen ini menjelek-jelekin mantan. Mantan tuh maksudnya berarti si Ruben gitu. Ini kata netizen ya, aku hanya menerjemahkan kata netizen ya. Oke. Kalau di podcast sebelah tuh mungkin maksudnya adalah podcastnya Deddy itu lebih santai dan rileks karena nggak mengandung kebohongan. Ini kata netizen bukan kata EQ. Yang berikutnya ada lagi komentarnya, coba kita lihat. Di podcast DC enjoy tidak fokus ke masalah, lebih ke cerita masa lalunya. DC itu psikolog, dia tahu bagaimana cara DC itu pernah kuliah psikologi gitu ya. Cara saya masalah teman tanpa harus fokus ke titik masalahnya, tapi karena jawabannya gue enjoy aja nontonnya, seriusan katanya gitu. Coba kita lihat ya. Kita bandingin sih cara bertanyanya antara kalau Denny Sumargo. Tapi kalau nanya ke pengacara kan emang harus, karena kan menangani kasus biasanya memang yang ditanyakan adalah fakta kasus gitu-gitu kan, klarifikasi gitu. Coba kita bandingin tapi keduanya, kenapa netizen ini bisa berkomentar seperti itu. Oke.
Jadi kalau di Densu dianggapnya lebih ke langsung gitu, pertanyaannya lebih dar gitu ya kan. Ada satu komentar netizen lagi yang kayak kita duga itu dijawab sama Ruben gitu ya nih ya. Terusnya nggak mau gimana berani ke Densu lah gitu kan. Dijawab nih dari akunnya, sini ketemu katanya gitu ya. Nah ini yang menarik lagi adalah, ini kan pas live kayaknya Densu ya. Mungkin ada netizen yang bertanya yang kemudian dia jawab, tapi jawabannya ini menarik sih. Jadi kayak orang jadi kayak, ini jawabannya apakah masih sesuai dengan dugaan-dugaan netizen bahwa ini ada kaitannya dengan kasus itu, yang satu ke podcast ini, yang satu ke podcast itu. Coba kita lihat yang berikut. Ini sih jawabannya secara general gitu kan, nggak sebut nama ya. Terus ada juga nih jawabannya Densu karena dari komentar netizen di sosial medianya ya. Selamat pagi kok, saya melihat kok sudah berusaha yang terbaik untuk netral dan saya apalah terima kasih untuk hal apa gitu ya. Apakah terima kasih untuk apa sih? Apakah terima kasih untuk hal tersebut? Jawabannya, gue bisa terima kok kalau dibilang gak netral melihat kondisi yang gue pelajari dari kasus-kasus seperti ini, katanya gitu ya. Seperti ini dia juga tidak menyebut. Apa itu maksudnya? Sudah gue baca dari awal sebelum podcast dua belah pihak, jadi gue tidak kaget, tapi terima kasih ya, katanya gitu. Ada komentar netizen lagi? Coba kita baca lagi komentar netizen ya. Buatku kata netral itu buat orang yang tidak kenal, tapi kalau kenal salah satu atau keduanya ya nggak ada netral. Ini menurut aku loh ya. Yang berikutnya, udahlah netizen tinggal nonton kelanjutannya. Yang berikutnya, ini mau sampai episode berapa? Gitu. Yang berikutnya ada, udah. Kalau aku sih seneng aja yang melihat ini ya. Bukti bahwa bukan ibu-ibu saja yang ngurusin soal rumah tangga orang. Kali ini bapak-bapak berdua ya. Ya gitu kan. Ntar ini viral lagi gak sih? Oke. Lalu kita menuju ke bintang tamu kita aja. Yuk kita lihat dulu profil Selfie Kitty berikut ini. Kita sudah bersama dengan Selfie Kitty ini. Aku udah manggilnya itu Bumil ya. Udah Bumil. Masuk bulan kelima. Mudah-mudahan sehat terus ya. Tapi yang mau kita tanya adalah, kapan menikahnya ini? Kenapa suaminya disembunyikan? Siapa sih suami Selfie Kitty? Itu Bu, gitu yang ya? Itu ketemu di Dokter Cici. Iya. Ternyata udah pernah ketemu loh. Iya langsung gitu kan kamu gitu. Itu. Iya, dari jadi, situ aja udah gitu. Ya kan berarti hanya orang-orang pilihan aja yang tahu gitu kan. Itu kebetulan aja ya berarti ya. Iya benar itu. Itu. Oh, akhirnya menikah tahun lalu. Tahun lalu akhir tahun. Akhir tahun menikahnya. Kok aku nggak diundang? Aku memang sengaja nggak ini Kak, nggak rame-rame. Oke. Secara kan ketemunya Duda. Emang kenapa kalau ketemunya Duda? Nggak apa-apa, maksudnya kan dia pernah nikah, aku juga pernah nikah, ya udahlah kita keluarga aja. Nggak pengen rame-rame gitu. Tadinya memang mau nikah secara kekeluargaan dulu, rencananya memang mau resepsi. Terus? Keburu hamil? Iya, keburu hamil. Jadi resepsi aku diundang nggak rencananya itu? Ya mudah-mudahan, tapi aku nggak tahu nih jadi atau tidaknya lagi nih resepsi. Yang penting kan aku fokus dulu. Terus sama kamu menikahnya di Sumedang, betul? Oh Sumedang sih? Di mana sih nikahnya? Di mana sih? Tasik Malaya. Oh Tasik Malaya, astaga. Tasik. Kenapa di Tasik, bukan di Jakarta? Ya kan aku orang Tasik, kan sama keluarga. Keluargaku semua di sana. Kalau keluarga dia? Dari Solo. Oh dari Solo, orang Jawa, iya. Jawa Tengah, betul. Sama ini ketemu sama orang Tasik. Yes. Ketemu di mana? Benarkah ketemu di yang baju biru-biru itu semua? Biru. Ya kan? Iya, ketemu di waktu ajang kontestasi pemilihan. Oh, tapi dia bukan orang politik. Kalau dibilang orang politik sebenarnya bukan dari yang biru, tapi memang pekerjaannya ada di lingkungan politik. Oh, jadi bisa ke biru, kuning, merah, hijau. Bisa. Ke kuning, merah, hijau itu semua Jadi masuk. berapa lama? Perasaan aku ketemu kamu tuh udah lama deh. Lebih kali 2 tahun yang lalu. Tahun kapan waktu itu? Udah lama Kak? Iya udah lama kan? Udah lama. 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. 2 tahun. Kemarin kan ulang tahun lagi tuh Dokter Cici. Ya. Datang nggak? Datang. Ya udah itu aku berarti nggak datang. 2 tahun dong. 2 tahun berarti ya. Itu udah jadian tuh? Udah. Oh udah dekat. Jadi gimana PDKT-nya? Kamu, maksudnya kan kamu pernah menikah, dia udah pernah menikah. Biasanya tuh kan agak lebih berhati-hati nih dua-duanya. Betul. Iya dulu tuh aku waktu dia pas ya mulai deketin lah. Ya udah dia nanya-nanya kan, tapi dia mah tahu kan aku kan punya anak. Orang aku suka foto-foto kan bisa kan di medsos kalau aku kamu nggak tahu dia gimana kan? Aku nggak tahu dia, tapi dia cerita kalau aku ya pernah punya anak 2 gitu. Dan kamu ada di sosial media, dia gampang ngeceknya. Yes. Dia kan nggak ada. Nggak ada. Kamu cek di mana?
Ya aku langsung nanya orangnya aja, nggak ada cek orang dia nggak punya medsos, gimana dong? Iya. Nggak ada. Terus dia nggak mau diposting lagi di sosial media? Sebenarnya kalau diposting tuh pernah Kak, Pernah. tapi memang nggak yang terlalu sering lah, dan lebih sering kayak apa namanya nunjukin belakang, Belakang aja punggungnya. gitu. Oke. Tapi kalau untuk kayak ketemu kan sama kakak pernah ketemu juga, Pernah. terus kayak ke acara-acara temanku juga aku ajak, dia juga udah Nggak pernah masalah ketemu ya, sama cuma dia teman-teman nggak mau di aku. sosial media Yes, aja. Oke. betul, gitu. Ini ada nih, ya kamu ada VT-nya ya. Akhirnya kan kamu publish kalau kamu udah menikah tuh. Padahal nikahnya tahun lalu, dia publish baru bulan kemarin dia kan. Ada Iya. videonya, ini dari Iya. punggung. Tapi tenang, kita aja ada kan ya dari depan. Ada. Pokoknya ada. Aku tanya sama dia ya, itu suami kamu beneran bukan yang di video itu atau peran pengganti doang? Nggak figuran yang gue calling. Enggak, tapi itu video emang khusus dibuat untuk publish. Ya, karena mau nggak mau kayak jujur kan tadi aku niatnya mau resepsi, terus hamil. Ya mau tidak mau ya aku harus publish dong. Iya, iya, iya. Nggak Daripada mungkin menimbulkan daripada fitnah dan menimbulkan gosip-gosip. fitnah dan gosip. Ya udah yuk kita bikin film pendek lah gitu ceritanya, ya udah gitu. Ayo udah. Nggak jadi buat untuk publish. Padahal mukanya udah pernah muncul loh di bulan Pernah. Februari. Coba Iya, kita iya, lihat iya, di iya, videonya berikut ini. Terima kasih buat Star Pro ya untuk wawancaranya iya, ya. terima kasih. Tapi dia diwawancara gitu mau tuh dia. Enggak, kabur juga. Akhirnya kabur ya. Nggak mau juga, dia nggak mau ngomong. Ya udahlah, emang harus mengerti aja. Dia memang nggak biasa di depan kamera, Oke. Kak. Kan zaman sekarang nih ya ada tuh fenomena di sosial media ya. Mereka tuh mau nikah itu langsung aku mau nikah sama ini. Terus langsung ngecek gitu backgroundnya itu langsung dipaparkan di sosial media. Ya ada kan? Coba kita lihat nih. Masa sih? Soal cek background. Ini aku ikutan 20 hari lagi mau nikah. Coba tolong saya kalau masih ada sesuatu mendingan dari awal. kamu ngecek juga enggak? Aku termasuk orang yang nggak yang riweh gitu deh, maksudnya ngecek Percaya segala aja. macam. Kalau dibilang percaya pasti diusahakan untuk selalu percaya. Tapi kalau untuk percaya 100% ya kita hanya bisa percaya sama Allah nggak sih? Betul. Tapi kalau sama manusia ya udah diupayakan lah. Ya kan? Jadi ini Belajar pas- dari pengalaman ya kan yang udah gitu. Aku berusaha tetap percaya sama suami aku, dan selama ini komunikasi aku juga sama dia selalu baik gitu kan. Enak lah ngobrolnya. Jadi ya alhamdulillahnya dia mau kemana juga sekarang lagi mau keluar kota juga percaya-percaya aja gitu. Oke, jadi komunikasi ini yang lebih baik gitu ya. Yes, gitu. Gimana cara komunikasinya? Apalah ya tadi aku bilang kan duda sama janda Janda. dua-dua. Ada ketakutan kan. Aduh, yang ini jangan sampai gagal lagi gitu kan. Jadi apa yang kalian bicarakan secara intens tuh apa dan gimana? Oke, kalau aku sama suami aku tuh kan bilang apa kekurangan kamu dulu, kekuranganku apa dulu. Jadi kekurangan ya? Yes, kekurangan aku- diri ya, bukan kekurangan orang lain ya? Kekurangan diri dulu sama kekurangan waktu itu kamu menikah sama mantan istri apa nih? Aku sama Masalahnya. mantan suami juga apa nih? Kita harus sama-sama ambil pelajaran dari situ. Jangan sampai kayak keulang lagi. Apa kurangnya waktu itu? Oh, gue contoh kurang duit nih gitu. Ya kan misalkan gitu ya. Ya, Ya ya, udah, ya. jadi dia mengerti. Oh, kurang duit jadi gue Kurang harus transfer banyak lebih duit gitu. gitu kan gitu. Lah, Betul. realita emang begitu Begitu, kan? ya. Salah satu itu ya, salah satunya seperti itu. Terus kurang apa lagi nih? Kurang komunikasi yang baik. Ya udah kita benerin sama-sama gitu. Begitupun dia sama, kurangnya apa gitu. Komit dengan itu ya. Betul. Udah lebih jelas nih. Yes, Udah pengalaman gitu. itu menjadi hal pembelajaran yang lebih baik. Oh, boleh dong kita di telepon ya suaminya ya. Siapa? Oh. Manggilnya siapa namanya? Mas aja. Mas aja. Mas siapa? Oh, Mas Roni. Mas. Wait. Mas karena orang Jawa ya. Iya. Orang Solo. Bentar. Lo speaker ya berarti ya? Panggilannya di handphone kamu tulisannya apa? My husband. My husband. Masih anget. Bentar. Jadi angkat. Hah? Kakak itunya Oh, mic-nya. WH ini. Oh, ada WHM ya ampun. Set. Tarat. Nih kamu yang pegang dah. Kalau aku nggak boleh lihat mukanya. Emang nggak video call? Oh, enggak ya. Ini sinyal bagus nggak di sini? Kamu katanya uang apa? Itu mahar atau uang seserahan yang 888.000 itu? Mahar. Mahar. Ya 800.000, 888.000, 8 perak. 800 rupiah. Itu mahar. Oke. Tadi lo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Roni, ini saya dengan temannya Selfie Kitty, namanya Kak Ros. Kita mau nanya-nanya Oh, iya. boleh, Mas?
boleh Kak Ros. Mas, apa yang menjadi apa ya, istilahnya tantangan Mas Roni ini menikah dengan seorang artis public figure? Tantangannya nggak ada sih. Nggak ada. Jadi kenapa nggak mau Nggak ada dipublish di tantangan. sosial media? Ada wartawan kabur. Tantangannya nggak ada karena kan saya menikahi itu selfie kitty sebagai personal ya, Iya, bukan sebagai artis. public figure-nya gitu. Tapi Gitu. kan pekerjaannya membuat dia banyak disorot, orang jadi pengen tahu gitu. Itu mengganggu nggak buat Mas Roni? Nggak mengganggu, Nggak mengganggu ya. nggak. Jadi kalau datang ke Rumpi mau dong. Ya insya Allah. Amin. Eksklusif berarti ya. Mas Roni, apa yang membuat Mas Roni yakin dengan sosok selfie kitty sehingga akhirnya meminang selfie kitty? Komunikasi dua arah yang terjalin sih. Komunikasi dua arah yang terjalin ya. Ya, Apa awal-awalnya apa sih membuat Mas Roni ini tertarik Mas selfie kitty? waduh awalnya apa ya? Cantik, iya pasti cantik ya kan. Ya pasti. Terus? Apa ya waktu itu ya lupa. Ya, kamu kok lupa sih? Bisa aja nih agak lupa kayaknya. Tapi tahu nggak di awal-awal bahwa selfie kitty ini juga seorang penyanyi gitu dan pemain film. Jujur pas kenal awal itu nggak tahu kalau dia itu artis. Nggak tahu kalau dia artis. Terus? Iya, jadi pas awal dikenalin sama temen itu nggak tahu kalau dia itu artis. Habis itu cari-cari nggak? Habis itu cari-cari nggak? Figur. Enggak, karena kan memang bisa dibilang pasif ya sama media-media sosial. Oh gitu. Jadi nggak pernah browsing selfie kitty gitu, nggak pernah. Waktu itu enggak. Nggak pernah ya. Jadi nggak kepo gitu ya. Waktu itu enggak. Waktu ini? Ya. Saat Ya ini kalau perjalanan waktu ya akhirnya ngulik kan gitu ya. Akhirnya ngulik. Oke. Oh aku tahu. Pasti awal-awal pas lihat gini, ih siapa nih? Katy Perry ya gitu nggak sih? jujur aja. Jujur aja. Ya itu jujur itu. Jadi awal dikenalinnya yang biasa, yang netral biasa, nggak ada yang gimana gitu nggak ada. Oke. Mas, ini jadi rencana resepsi jadi atau enggak biar aku itu siapin bajunya datang ke resepsi pernikahan kalian. Sepertinya enggak deh Kak. Aduh. Enggak jadi. Enggak. Ya. Aku dikasih pilihan sebenarnya Kak. Apa? Mau uangnya apa resepsi? Ya mending uang lah ya. Indis ekonomi sis. Indis ekonomi. Tapi kan aku teman kamu ya. Jadi apa? Uang denger dong. Jangan dong. Mas, tapi bener nggak bahwa ya setelah jadi istri gitu ya ada batasan-batasan gitu kalau selfie kitty mau tampil berkarya di dunia hiburan? Ada. Ya kalau batasan sih lebih ke ini ya. Apa? Mana yang pantas dan mana yang nggak pantas gitu kan. Jadi suruh ukur sendiri. Iya. Oh, oke. Jadi tetap bebas berekspresi tapi Tetap sopan. ya namanya ke depan tuh kan media tuh nggak bisa hilang ya. Iya. Media nggak bisa hilang, jejak digital ya, jadi dijaga itu ya. Betul. Oke, Betul. baik Mas Roni, terima kasih banyak untuk waktunya. Ya. Selamat sekali lagi untuk Terima kasih. pernikahannya. Mudah-mudahan langgeng, bahagia sama Wak. Mudah-mudahan babynya ini juga sehat-sehat, lahirannya juga lancar nanti. Amin ya Allah. Makasih ya Mas Roni ya untuk waktunya. terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, hati-hati sayang. Masih baru, pengantin baru ya. Oke, Aduh ya Allah. yang berikutnya kita mau tunjukin ini satu postingannya selfie kitty ya. Foto selfie dan masa kecilnya ya. Tulisannya adalah lahir dan besar dari keluarga yang tidak utuh dengan semua perjalanan yang sudah aku lewati. Ternyata aku mampu. Aku yakin dan percaya atas diriku bisa sampai sejauh ini. Aku bangga dengan diriku dan aku mencintai diriku. Terima kasih selfie. Gitu ya. Kamu pernah cerita bahwa ya dari kecil kamu yang mengasuh adalah nenek kamu. Iya.
Di umur berapa kamu akhirnya baru ketemu sama bapak sama ibu kandung kamu? Kalau ketemu tahu itu bapak, usia masuk SMP tuh 13 tahun. Kalau ketemu sama mama asli itu 17 tahun. Apa yang kamu rasain waktu itu Selvi? Pasti ketemu sama siapa? Ya ketemu sama papa. Kalau ketemu sama bapak kan emang satu rumah, kadang-kadang kan memang kadang Bandung Tasik. Tapi baru tahu kalau itu bapak kamu? Iya, ya agak kaget juga karena kebiasaan kita itu manggilnya AA. AA itu kan kakak ya, kalau di orang Sunda tuh AA tuh AA gitu. AA tuh kakak. Jadi aku kayak sampai hari ini manggilnya AA, nggak bilang bapak, nggak bilang papa, nggak bilang ayah. Apa yang kamu rasain sebagai Selvi kecil bahwa ternyata kan ada rasa kayak, kok aku dibohongin sih? Belum ngerti. Cuman kayak waktu itu ya, oh iya ini bapakku gitu doang. Jadi yang kamu tahu bapak dan ibumu adalah? Waktu itu kamu taunya bapak ibu kamu adalah atau kamu nggak? Aku taunya mereka udah cerai. Udah itu aja, tapi kamu nggak tahu sosoknya? Nggak tahu, kalau misalkan ke tapi mama kamu tahu bahwa kamu diasuh oleh kakek dan nenek? Kakek nenek, yes gitu. Nggak penasaran waktu itu pengen tahu? Pengen, waktu ke ibu apalagi kan, siapa sih ibu aku, siapa sih mama aku gitu kan. Waktu itu nelfon mau datang ke Tasik, tapi kayak nggak dateng, dibohongin lah gitu. Sedih banget. Pas ikut Mama Mia ya akhirnya ketemuin sama pihak televisinya gitu. Gak boleh cerita ya di waktu itu ya, sebagai anak kecil nih gitu ya. Kan pasti pengen ketahui ya, bapakku siapa sih, ibuku siapa sih, kenapa sih mereka berpisah, kenapa sih aku dititipin, ada gak sih pertanyaan-pertanyaan kayak gitu? Ada pasti. Ada, cuman kan kayak dulu kayak masih kecil taunya sekolah aja, terus kayak diurusin sama nenek kakek ya udah, orang tua taunya ya nggak ngurus aja udah. Cuman kadang setelah besar ya, kadang suka kalau ngomongin ini sebenarnya suka sedih sih Kak Ros. Jadi cuman aku nggak mau yang membenci orang tuaku lah, karena kan bagaimanapun berkat mereka juga aku ada lah gitu kan ya. Cuma kan kita nggak nggak bisa meminta terlahir dari keluarga yang seperti apa ya kan. Jadi pas udah besar aku baru tanya kenapa gitu, karena kalau udah dari dengar papa dan mama ngomong tuh beda alasannya kenapa mereka bercerai itu gitu. Jadi aku bisa menyimpulkan sendiri, oh ya emang ya nggak cocok aja kali ya, dan aku mungkin dikorbankan sebagai korban ya, karena kan anak itu ibaratnya kayak titipan lah gitu, tapi nggak diurusin sama mereka gitu, malah aku dititipin sama nenek dan kakek ya, yang menganggap ya aku anggap orang tua gitu, karena yang membesarkan aku ya cuman kakek sama nenek aja gitu. Jadi kalau sayang sama aku, sayang nggak sama mereka, ayah asli sama ibu asli sayang, cuman ya sebatas itu aja, nggak yang sayang aku ke nenek, sayang aku ke kakek itu beda gitu. Seperti itu gitu. Jadi momen ketika kamu di Mama Mia sama mama kandung? Enggak. Itu bukan sama mama kandung? Sama mama tiri. Oh. Karena kan Mama Mia harus daftar dengan mama kan. Jadi aku paksa papa aku juga sih waktu itu, udahlah nikah aja gitu biar aku tuh bisa ikut gitu. Ya udah yuk kita ikut ini Mama Mia biar ada mamanya nih aku waktu itu gitu. Malah diketemuin sama mama asli di sono. Tapi ya agak aneh, nggak yang deket, nggak yang apa. Biasa. Sekarang juga komunikasi sama mama asli? Enggak. Tapi aku nggak dendam, aku nggak sudah ikhlas, benci, udah ikhlas, udah lepas, udah terima bahwa mungkin masa laluku, masa kecilku ya harus seperti itu. Jadi aku nggak benci sama ibu dan bapakku, nggak. Mereka punya alasan lah gitu. Jadi kalau kita ngomongin rantai itu ya aku udah putus di aku aja gitu. Kamu tidak mau anak-anakmu juga mengalami kepahitan yang sama? Jangan sampai, walaupun Abizar juga merasakan hal yang sama, tapi aku berusaha sama Rangga itu tetap berkomunikasi yang baik. Peran orang tua untuk Abizar selalu ada, walaupun kita sudah tidak bersama, tapi aku sama Rangga sepakat untuk membesarkan Abizar ya bareng-bareng. Dan tidak saling menjelekkan. Yes. Kita akan kembali lagi, tetap di Rumpi Musik. Malena Ilva. Hai Valen. Boleh putar. Malena Ilva hari ini hadir ini dengan pakaian tradisional suku Dayak di Kalimantan Barat. Dayak apa?
Dayak dari ini pakaian adat dari Kapuas Hulu di Kalimantan Barat. Iya. Oke. Jadi ini bulu-bulu ini dari bulu burung enggang. Iya, dari burunggang. Oh, bulu enggang. Terus, nah ini baju ini apa sih namanya, dinamakan apa sih? Ini nama bajunya baju adat Dara Punan Hofongan. Dara Punan Hofongan. Iya. Nah ini kan ada motif-motifnya tuh, ada artinya nggak sih? Ini ada setiap motif ada artinya ya. Kalau yang ini yang kamu pakai, tahu nggak ini apa Ini maknanya? dari maknanya sih ini sebenarnya baju yang biasa dipakai di pernikahan. Oh, Iya, oke. di daerah Kapuas Di Hulunya. daerah Kapuas Hulu, berarti pasti ada doa-doa dan harapannya juga di Iya, situ ya. benar sekali. Oh, ini baju yang dipakai untuk pernikahan. Biasanya. Biasanya. Iya. Terus ini kan anting, kalau kita lihat kan ada tuh yang antingnya biasanya, kalau ini kan kamu pakai rantai nih. Iya. Ada yang memang dipasang dan panjang gitu lubang telinganya. Iya. Itu apa sih maknanya sebetulnya? Di setiap anting atau manik itu pasti ada maknanya. Ada sejarahnya dari orang zaman dulunya. Oh, dari orang zaman asli dulu. suku Dayak. Iya. Nah ini di antara di baju yang kamu kenakan ini mana yang memang turun temurun? Ada nggak Turun temurun pasti antingnya. antingnya? Terus juga setiap maniknya ini kan ada seperti lukisan ya. Iya. Ini motif-motif Dayaknya semuanya pasti ada artinya. Oh, ada artinya. Iya. Oke, baiklah. Tepuk tangan dulu buat Valen. Valen silakan duduk di sini, Valen. Sebelum kita ngobrol, kita mau lihat dulu seperti apa sih cuplikan konten-konten Valen berikut ini kita. Oke. Ini ternyata tas ini bukan cuma pajangan ya. Ini biasanya kalau ke hutan Iya. buat tempat apa nih? Buat kalau cari sayur simpan sayur. Simpan sayur. Kalau misalnya pergi kemana aja sebenarnya buat ini sih aksesoris kita sih orang Dayak emang Aksesoris suka juga. pakai. Oh, aksesoris yang bisa, seperti ini. tapi memang bentuknya begini kalau Iya, lagi serbaguna. serbaguna gitu ya. Tapi kalau masuk ke hutan manik-manik gini juga. Enggak ada yang namanya takin yang dianya pakai rotan atau bambu biasanya. Oh, oke. Ini kan kamu memang punya restoran dan Iya. menyajikan makanan khas Kalimantan Khas Barat. Dayak, Kalimantan Barat. Kapuas Hulu. Enggak di Pontianaknya. Oh, di Pontianaknya. Iya. Oke. Nah, kan kamu sekarang akhirnya jadi konten kreator dan banyak yang orang mulai tahu nih masakan-masakan tradisi dari daerah kamu. Itu berpengaruh nggak sih terhadap jumlah pengunjung di restoran kamu? Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Jadi orang kalau datang pengen makanan asli ke restoran kamu. Iya, benar sekali. Oh, bahkan sekarang katanya mau buka cabang. Iya, mau buka cabang. Di mana? Mau bukanya tuh yang versi halalnya. Versi halal. Iya. Oh, oke. Nah ini kan kamu kalau bikin konten selalu ke hutan dulu, Iya. ngambil bahan makanan. Apakah sehari-hari emang begitu? Sebenarnya tidak sehari-hari ya, tapi karena suka main ke hutan. Suka main ke hutan? Iya, dan memang sukanya sayur-sayur yang di hutan, biasa kan mainnya ke sawah, cari-cari rebung juga kan, di tepi-tepi sungai, cari tengkuyung, memang suka sekali. Emang suka. Kalau untuk ya makanan yang dari proteinnya gitu ya, kan kadang ada yang reptil apa segala macam. Itu apakah kamu pernah berburu sendiri? Kalau untuk yang tidak pernah ya. Tidak pernah. Kalau untuk berburu sih agak takut ya. Agak takut. Aku pikir kamu cari sendiri, enggak ya? Enggak. Kalau yang untuk ini protein yang lain Protein yang lain beli juga itu. beli semua. Jadi lebih kepada sayur-sayurannya Iya, benar aja. sekali. Yang di sini kan kayaknya nggak pernah ada ya. Nggak pernah. Khusus khas di Kalimantan. Iya. Nanti kita tunjukin ya masakannya dan bahan bakunya seperti Iya. apa. Tapi ini kita mau bacain pertanyaan dari netizen ya, mungkin ya karena kita awam sekali kurang paham ya tentang makanan khas daerah sana. Coba kita lihat nih pertanyaannya. Kak Valen, apa benar kalau mau masuk hutan Dayak itu harus izin? Kalau nggak izin pasti nggak bakal bisa pulang. Betul nggak sih? Sebenarnya ada yang benar. Ada yang benar. Tapi biasa memang itu kebiasaan kita juga. Iya. Kalau misalnya masuk hutan, permisi ya, kita mau lewat, mau izin masuk, mau petik beberapa sayuran. Oke. Biasanya kan kita harus izin dulu karena Betul. kan orang Dayak itu biasa kepercayaan adatnya juga masih ya. Kuat. Iya. Jadi tetap harus minta izin. Harus minta izin. Benar, tapi kalau nggak minta izin suka tersesat. Kalau sering tersesat tidak ya, tapi ada yang pernah juga tersesat. Ada yang Ada pernah juga. gara-gara nggak minta izin. Nah, kalau soal nggak minta izin nggak tahu ya, tapi kan di setiap hutan itu pasti ada larangannya masing-masing sebenarnya. Apa misalnya larangannya? Misalnya nggak boleh sebut sembarangan, nggak boleh ngomong kata-kata yang sembarangan. Iya, benar sekali, nggak boleh buang Sampah. sembarangan. Memang ada aturannya. Ada aturannya. Jadi ini juga apa ya namanya kebijaksanaan masyarakat untuk menjaga kelestarian Iya, benar hutan. sekali. Gitu. Yang berikutnya coba pertanyaan selanjutnya. Kak Valen, apa benar orang Dayak itu sakti-sakti jarang sakit? Ketawa. Ini mau jawabnya dia ketawa. Bener gitu nggak sih? Sebenarnya kalau untuk sakti-sakti
Kayaknya mas yang zaman dulu ya. Mungkin ya. Ya langsung batuk. Soalnya kalau yang sakit-sakti kan kita baru main dari hutan nih. Berapa hari yang lalu kan? Sakit nih. Karena masuk ke kota ya. Iya, cari buah kan kemarin juga. Di mana? Di hutan juga, Oh. berapa buah yang kita bawa ke sini. Itu kita cari sendiri kemarin. Oh serius? Iya. Yang dibawa ke sini dia Iya. kamu cari. Oh nanti kita lihat ya. Jadi kamu sakit karena kena polusi ini. Iya, kena ini main di hutan kan, terus main di sungai. Oh kecapean. Kecapean. Oh kecapean. Oke, yang ada lagi yang pertanyaan coba kita lihat. Kak Valen, apa benar orang Dayak itu nikahnya sama orang Dayak? Apa nggak kelihatan? Kalau bukan orang Dayak, nggak akan direstuin. Jawabannya selain berikut ini, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi Indo Secret. Oke, kita sekarang sudah bersama dengan makanan, masakan-masakan yang bahannya langsung diambil sendiri dari hutan ya kan? Iya. Nih ada, ini namanya apa? Duren tapi ini. Pekawai. Pakawai, Iya. rasanya kayak duren. Beda sama duren. Beda sama Bentuknya, duren. bentuknya. Bentuknya Dalamnya. sama, bentuk dalamnya coba ya. Ini kita buka dulu. Warnanya di sini dong. Sini warnanya orange. Isinya berapa? Itu kecil banget. Gede banget. Kamu mau cobain nggak? Boleh nggak sih? Boleh. Nggak mengandung. Kan mateng banget. Mateng Boleh. banget. Iya. Terus yang itu apa? Itu kayak nangka itu. Itu namanya mentawa. Mentawa. Ini emang keras gini karakternya. Sebenarnya bukannya kayak gini. Rasanya kayak duren. Manis. Manis ya? Enak. banget ya. Udah lah nih, bungkus ya ini nanti buat rumah. Nah, Ini namanya apa? ini namanya mentawa. Bukannya Mentawa, seperti ini gimana? harusnya ya. Engkanya, coba kita lihat. Oh, di belenyek gitu. Oh, Iya. dia aku kira keras. Kayak nangka tapi kecil. Warnanya orange Iya. begini. Ini Manis lebih banget, manis. Ini manis banget. Ada bijinya tapi. Iya. Bijinya bisa digongseng berlemak. Oh, Bisa dimakan juga. Bijinya digongseng. Terus dalamnya berlemak. Enak banget nih. Manis. Ini kayak ada pati-patinya gitu, kayak ada tepung-tepungnya ya. Iya. Ini manis. Oh, bijinya juga bisa digoreng. Iya. Kayak banyak. Oke, taruh. Oke. Oh, ada tempoyak juga. Ini namanya tempoyak juga. Iya. Dari durian ini. Dari durian, fermentasi durian. Jadi rasanya apa kalau? Rasanya menurut kami orang Dayak lebih enak daripada duriannya. Serius? Iya. Pedes-pedes gitu nggak? Pedas-pedas Manis. gitu. Manis. Manis ya? Manis pedas sedikit. Coba. Pakai nasi hangat enak tuh. Enak banget. Apa? Enak Sama banget. nasi. Durian sama nasi. Enak banget pakai nasi hangat Iya, sama rasanya dia tuh asam-asam pedes gitu. Iya. Enak banget. Ini apa ini depan aku nih bentuknya kayak kurma? Buah kemayau. Kemayau. Dalamnya berlemak. Dalamnya berlemak. Aku suka yang berlemak. Ini gimana cara makannya? Dibukain. Buka gini. Oh, lihat sini close up. Nah, gitu. Ini kayak alpukat ya dalamnya ya. Iya. Dimakan Kayak anggur sekulit-kulitnya. Sebenarnya kalau kita sukanya makan sekulit-kulitnya. Heeh. Tapi kalau misalnya nggak mau sama kulitnya, dalamnya juga bisa. Pakai madu lebih enak makanya. Agak asam-asam dikit gitu. Iya. Ini apa nih yang di depan nih? Ini salak ya? Ini salak hutan. Salak hutan. Salak hutan. Terus ini dalamnya juga orange. Yang ini namanya buah tampuy. Buah tampuy. Iya. di Kayak hutan. manggis. Oh, lucu banget. Lucu banget. Warnanya orange, lucu banget ini. Lucu banget. Itu mau coba. Ya ampun, Imut banget sih. Imut banget, isinya cuma 3 loh. Enak loh. Kayak langsat, kayak duku, tapi lebih manis. Iya. Enak banget ya. Enak. Oke, kalau masakan ya. Ini udah buah-buah. Belum satu lagi. Yang kecil ini apa? Oh iya, ini namanya mata koli. Ini kayak rambutan dalamnya. Iya. Kayak rambutan. Kayak rambutan tapi nggak ada rambutnya, guys. Iya. Botak ya. Coba kak. Coba kak. Ini Bu, ambil satu, Gimana Bu. cara makannya? Buka aja ya. Dibuka aja kayak rambutan. Oh, ada kecil-kecil, lihat tuh. Tuh, ada ya. Unik ya. Itu kan gede ya kelihatannya. Cuma aja kecil banget loh aslinya loh. Manis. Manis. Manis, kayak rambutan. Mau lebih asam aja. Nah, ini masak pakai apa nih yang ini nih? Itu yang terong asam bakar itu dibakar dulu terong asamnya, terus ditumbuk pakai sambal terasi. Ini sayur apa? Itu danu yang mana ini ya? Ini. Itu danu ditumbuk. Kalau bahasa Dayaknya manggala tutuk. Ini apa? Itu cencalo. Apa itu? Itu
udang yang difermentasi, udang yang kecil-kecil, udang ebi itu yang lebih kecil daripada udang ebi lagi, difermentasi. Enak banget. Ini pedes asam tadi si terong apa namanya? Iya, terong asam. Terong asam. Iya. Terus ini ebi ini mendekat. Ya, lihat ke mulut aku. Pakai nasi enak banget ini pakai nasi. Iya, bisa nambah. Ini sayur apa? Itu rebung, bambu muda. Bambu muda. Yang kurang emang cuma nasinya ya, Bu. Enak banget, ini enak. Aduh, terima kasih banyak nih kita dibawain oleh-oleh. Ini yang kalau untuk yang ngidam-ngidam nih, cocok nih sama yang salak hutan. Oke, Karena ntar. dia ada asamnya enak buat rujak. Aduh. Guys, kita mau lanjutin makan ini ya. Jadi supaya kita konsentrasi makannya. Kita pamit dulu. Terima kasih ya, Valen. Tapi kita enak Bu Hamil. Enak. Enak ya. Terima kasih buat Anda semua ya. Mungkin ini bisa menjadi inspirasi kalau ke Pontianak datang nih ke rumah, Iya, benar. rumah makannya kamu ya. Kita ketemu lagi setiap hari ya. Pedas. Rumpi. Dong sikat. Ini yang plus yang mana?